Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, Bu Sri. Selamat sore juga, Bu Norita. Gimana nih kabarnya nih Bu Sri nih sore ini nih? Ceria banget. Alhamdulillah sehat, Bu, baik. Ceria nampak kelihatannya, tapi ada rasa deg-degan tadi, Bu, gara-gara Oh, kendala gitu laptop. ya. Alhamdulillah sudah Agak lancar ya, Bu ya. terganggu kefokusan, Bu. Oke, gitu. Oke. Tadi terganggu fokusnya tapi alhamdulillah sekarang udah lancar ya. Iya, Bu. Oke. Em, Terima kasih sudah bersedia berkenan untuk ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira nih Bu Sri, apa sih yang akan Bu Sri sampaikan nih pada obrolan singkat kita sore hari ini? Gini, Bu Norita. Hmm, eh, saya ini kan apa namanya, bertugas di wilayah desa terpencil, Bu. Nah, jadinya saya tuh merasa uh, sekolah saya itu dari segi saprasnya itu kurang memadai, Bu. Terus gedung sekolahnya juga nggak layak. Itu yang membuat saya merasa kurang gimana gitu, Bu. Kurang semangat gitu. Oke. Jadi Bu Sri ini sedang bertugas di wilayah terpencil ya. Iya, Bu. Kemudian gedung atau sarprasnya di sekolah kurang memadai begitu ya Bu ya. Iya, Jadi benar sekali, Bu. jadi Bu Sri kurang bersemangat nih Iya, dalam Bu. melaksanakan tugas. Iya. Karena kasihan sama anak-anak, Bu, apalagi ini kan sedang sumatif ya, Bu ya. Iya. Jadinya itu kondisi hujan, atapnya bocor, Bu. Jadi salah satu hal yang membuat anak-anak itu merasa tidak nyaman dalam proses belajar mengajar, apalagi di kondisi saat ini ulangan gitu, Bu. Oke. Itu menjadi Jadi, kekhawatiran saya, Bu, sebenarnya, kegelisahan, kegundahan. jadi itu sumber kegelisahan Bu Sri Iya, selama ini ya, iya, selama Bu. melaksanakan tugas ya. Em, Nanti apa nih harapan Bu Sri dari obrolan kita nih? Apa sih tujuan obrolan kita ini? Apa yang akan Bu Sri harapkan? Harapan saya sih dapat tercerahkanlah dari Ibu sebenarnya langkah-langkah apa nih. Terus dapat perhatian, setidaknya dapat perhatian dari pemerintah setempat, Bu. Itu harapan saya sebenarnya, Bu. Iya, Bagaimana pemerintah itu memperhatikan sekolah yang ada di desa, tidak hanya sekolah yang berada di kota, yang selalu dilengkapi fasilitas yang benar-benar udah layak gitu, Bu, tapi iya, ditambah lagi. Tolong diperhatikanlah gitu harapan saya, sekolah yang berada di desa, seperti itu. Dan Ibu iya. bisa membantu saya, memberikan pencerahan sedikit, Bu. Baik. Jadi Bu Sri juga kepengen ya sekolahnya samalah, ratalah Iya, dengan sekolah-sekolah yang ada di kota ya, iya, Bu. fasilitas, sarana prasarananya gitu ya Bu Sri ya. Iya, Bu. Nah, Iya, benar sekali, Bu. jadi kira-kira nih Bu Sri yang selama ini Bu Sri alami, apa sih hambatan-hambatan atau gangguan selama Bu Sri mengajar terkait dari bangunan yang kurang layak itu atau sarana prasarana yang kurang memadai itu? Hambatan apa yang Bu Sri alami? Eee, Terutama yang itu tuh, eee, meja kursi lah, Bu. Meja kursi di mana kan anak-anak untuk belajar harus ada meja kursinya, sedangkan meja kursinya itu udah benar-benar ndak layak, seperti Gitu itu. ya. Terus kemudian, eee, ketika hujan atau kondisi yang tidak memungkinkan lah, atapnya kan bocor, Bu. Itu yang menjadi hambatan, Bu, Itu ya. dalam proses belajar mengajarnya. Dari segi sarana prasarana meja kursi tadi itu ya, yang nggak lengkap gitu ya Bu ya. Kemudian kalau hujan atapnya bocor ya Bu. Jadi Iya basah benar, Bu Bu. ya, ruang kelas itu basah ya? Eee, Basah ada hanya satu ruangan yang masih bagus, itulah yang kami manfaatkan, Bu, Oke. dijadikan satu, iya.
Oke. Seperti itu, Bu. Jadi, ketika hujan turun ketika Iya. hujan turun sedang proses pembelajaran, apa nih, yang Bu Sri lakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan atau hambatan tersebut, Bu? Eee, kita hentikan sementara, Bu, proses kegiatan belajar mengajarnya. Kita pindahkan anak-anak menjadi satu ruangan, kita kumpulkan menjadi satu ruangan, Bu, seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu, ya? Heeh, ruangan yang bagusnya tadi. Oke, baik. Ini kan, Bu Sri di sana berperan juga sebagai guru. Nah, Bu Sri sendiri kira-kira sudah ada, menunjukkan langkah-langkah apa nih yang Bu Sri lakukan supaya, mmm, diperhatikan sekolah Bu Sri? Apakah Bu Sri sebagai guru di sana sudah melakukan sesuatu? Iya, Bu, benar sekali. Memang wewenang saya di situ, peran saya hanya sebagai guru, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga, berusaha nih mengajak atau mengadakan kolaborasi sama teman sejawat, guru-guru yang lain, bagaimana, mendiskusikan hal ini kepada kepala sekolah, agar kepala sekolah tuh bergerak gitu, eee, menyampaikan ke atasan gitu, ke pemerintah terkait, Bu, seperti itu. Begitu ya, Bu, Diskusi ya? terutama, Bu. Oke. Apa sudah dilakukan, Bu? Sudah pernah kita lakukan, cuman, masih bersama guru-guru, belum kita datangkan kepala sekolahnya, belum bersama kepala sekolahnya, mungkin nanti. Cuman, beberapa tahun yang lalu, Bu, boleh cerita sedikit ini, kepala sekolah sebelumnya, sebelum kepala sekolah yang baru ini, sudah ada langkah atau tindakan sampai mengarah ke dinas. Dari Dapodiknya, apa namanya, data Dapodiknya, laporan Dapodiknya juga ada, sudah disampaikan. Terus ada di tahun 2020, iya 2020 itu ada, Bu, sekolah kita, datanya ada, dapat renovasi gitu lah, walaupun tidak, pembangunan utuh gedungnya. Cuman, eee, di tahun 2022 realisasinya hilang, Bu, namanya. Oh, Nah, begitu. sampailah pergantian kepala sekolah yang baru. Itu ndak tahu kondisinya Baik. seperti apa di luar sana, teknisnya seperti apa. Iya. Yang jelas namanya sudah ada, ternyata jadi tidak ada. Mhm. Kemudian, bergantilah kepala sekolah yang baru ini. Nah, ini yang baru kita memulai lagi, langkah dari awal lagi, Bu. Seperti itu. Baik, oke. Jadi, tadi sudah, langkah Bu Sri itu sudah mendiskusikan dengan rekan-rekan sejawat ya, terkait keresahan, tentang gedung sekolah yang kurang memadai, Ya, benar sekali, Bu. kemudian, baru akan menyampaikan ke kepala sekolah, begitu ya, Bu, ya? Iya, Nah, benar. kira-kira nih, Bu, rencananya kapan nih, ibu dan teman-teman menyampaikan, eee, kepada kepala sekolah nih? Kira-kira kapan nih waktunya nih? Ini kebetulan, penilaian SMATIK ini kan sedang berlangsung ya, Bu, ya. Iya. Jadi bisa di sela-sela waktu anak-anak selesai gitu kan, jam Iya, pulang selesai mengadakan SMATIK itu, kita oke. mengumpulkan, mengadakan diskusi sama kepala sekolah dan rekan-rekan guru lainnya, Bu. Secepatnya nih, Bu. Ini sedang Oke, berlangsung, Bu. baik. Secepatnya ya, Bu, ya. Iya. Nah, siapa aja nih yang akan Bu Sri ajak untuk, sama-sama memperjuangkan, supaya sekolahnya bisa baik nih, siapa aja yang akan Bu Sri, Eh, ajak? sebenarnya, eee komite sekolah itu juga penting, Bu. Itu ujung tombaknya, Bu. Karena Iya. berada di sekolah itu punya komite, komite harus berperan aktif juga di situ, Bu. Bagaimana sekolah ini diperhatikan, selain dari masyarakat juga komite, guru, semuanya, semua yang ada terlibat di dalam sekolah tersebut, Bu. Oke, ya jadi, saya rangkum dari, yang Bu Sri paparkan itu harus ada kerjasama Iya, kolaborasi dari iya komite, benar. pihak Iya, sekolah untuk iya, memperjuangkan, iya. sekolah ini supaya bisa, gedungnya layak ya, Bu, ya. Iya Oke, benar sekali, Bu. nah bagaimana perasaan Bu ini setelah mencurahkan
sore ini gimana Perasaannya alhamdulillah plong, Bu. Plong, Halo Bu seperti Sri. saya itu curhat, ibaratnya mencurahkan isi hati yang sedang kami alami selama ini, Bu. Memang jadi merasanya lega banget gitu, Bu. Apalagi rekaman ini atau video ini didengarkan oleh pihak-pihak terkait, pemerintah terkait gitu, Ibu. Iya, Salah satu semoga langkah lah. iya. Semoga nanti sudah didiskusikan, komunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak terkait, bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh sekolah Bu Sri ya. Tetap semangat Iya, ya Bu Sri. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norita. Sama-sama.